Cari-cari di mana? Lagi mencari-cari jati diri. Lagi lihat yang cocok dulu nih. Apa korban di mana, Bang? Rencana korbannya di mana? Ya kemungkinan bisa sih dekat rumah ya. Sekitar jalan. Kalau di kampungnya Lesti ada rencana korban di sana juga. Belum tahu ya, karena tahun lalu kan istri ada korban juga di sana. Kemungkinan juga akan tetap sama ya, akan tetap korban di sana. Saya pun masih memikirkan juga, masih mempertimbangkan apakah akan korban di dua tempat, di Medan dan Jakarta, atau hanya salah satu. Tapi kan lagi merebak kasus PMK ya. Iya, lagi merebak kasus PMK. Nah, takut Aduh, itu mau komen saya bukan ke kesehatan. Saya belum tahu karena kita ada jadwal yang nggak bisa kita ada bentrok lah dengan jadwal pekerjaan yang mana sudah kita sepakati sebelumnya. Karena saya pikir tadi masih memungkinkan terkait jadwal, ternyata setelah kita coba cek lagi kemungkinan besar akan bentrok. Agak besar kemungkinan ke haji. Tapi dia pengen nggak sih, Kang, dari dulu? Dia kepengen banget nggak sih? Dari dulu karena suci ngomong ke pas. Kita pun sebenarnya memang sudah merencanakan ya untuk umroh tahun ini. Walaupun mungkin bukan haji, tapi haji kecil umroh. Tahun ini tadi pengennya, cuma memang sempat dapat kesempatan lewat Dubes Arab, dapat undangan haji, tapi memang mungkin tidak jadi gitu. Tapi mungkin memang rezekinya bukan tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesempatan lagi. Jika ada panjang umur, ada rezeki juga. Saya pengen umroh keluarga, kami rombongan besar. Cuma kita masih lihat ini juga deh, lihat jadwal yang ada nanti. Belum tahu, belum ada rencana sih saya. Mungkin di rumah aja kali ya. Kenapa untuk pergi aja? Pengen. Sebenarnya kalau ditanya pengen ya pasti pengen ya, karena itu kan kewajiban umat muslim ya, dimana salah satu Islam atau berhaji ya. Memang saya sih pengen bertahap, nggak haji dulu, tambah umroh dulu gitu. Tapi ternyata ditawarin sempat sama Dubes. Ada pertimbangan karena baby yang masih kecil? Iya, itu salah satu karena ninggalin rumah tadi. Banyak pertimbangan lah, banyak hal yang akhirnya membuat kita tidak jadi berhaji. Jadi mungkin begini, kemarin ini kan udah kena 2 tahun jadi memang otomatis kunjungan untuk berhaji itu tidak seramai sebelumnya. Kemudian ini bagian dari campaign yang mereka, di mana mengajak beberapa influencer yang ada di Indonesia untuk pergi berhaji. Ya, sebenarnya ada beberapa influencer yang diajak, seperti saya ada Raffi juga, dan beberapa seperti Anta juga ada. Cuma saya nggak tahu pasien mereka akan berhaji atau tidak. Dan sebenarnya memang banyak juga nanti yang diundang untuk. Iya, betul. Setahu saya itu kan promokan haji di Indonesia. Betul. Itu mempromokan haji dan mungkin untuk ya ini membuka lagi lah, ini memberi seperti announcement lah bahwa kita haji udah buka lagi nih, udah rame lagi nih. Bagaimanapun kan pengunjung terbesar itu di Indonesia, nomor terbesar di Indonesia. Bang Haji, Bang Haji lagi. Kita melihat bahwa penawaran ini datangnya terlalu cepat. Sebenarnya kalau bilang cepat nggak cepat juga ya, karena kan kita nggak tahu siap sebenarnya kan. Ya siap nggak siap, cepat nggak siap, ya memang kita harus wajib berhaji. Apalagi bisa dibilang saya mampu itu menjadi kewajiban saya, dan ya mungkin belum rezekinya untuk dapat undangan, dan mungkin nanti saya tiket pribadi lah gitu nanti mungkin. Tapi udah ada putus final dari ke kerajaan Arab Saudi. Sorry, belum ada final. Udah ada putusan final gitu. Iya, kemungkinan karena kita ada beberapa yang nggak bisa, saya juga nggak bisa. Kemudian sih mereka akan mencari penggantinya. Abang bisa dibilang Kemudian saya kemungkinan kecil tipis untuk berangkat, karena memang banyak beberapa seperti saya jelaskan dari beberapa kendala yang akhirnya membuat saya nggak jadi berangkat. Tapi sudah disampaikan ke sana? Sudah saya sudah. Tapi didiskusikan bisa diganti tahun depan atau gimana? Ya mungkin ya insya Allah
belum tahun ini, coba tahun depan. Bisa gimana gimana bisa mau? Update-nya gimana Update-nya, BBL? BBL. Makin lucu nih. Makin lucu atau gimana? Makin banyak Bisa apa? Ya alhamdulillah ya, sekarang makin gemesin ya. Lagi ya istilahnya lagi lucu-lucunya. Jadi kangen saya kalau di jauh pengen main. Terus apa? Udah banyak bisanya, udah yang tadinya cuma tentang sekarang udah bisa duduk, udah bisa kuat menyeimbangkan badannya untuk bisa duduk, terus udah bisa diajak komunikasi walaupun bentuk sautannya hanya sebatas teriakan, tapi itu satu perkembangan yang buat saya bahagia lah sebagai seorang ayah. 6 bulan mungkin udah mulai belajar makan atau Oh, udah empasi. Jadi BBL itu di bulan kelima sudah empasi karena kan dia udah nggak terlalu pengen nyusu, dan dokter bayi pun sudah menyarankan untuk dilakukan empasi. Jadi dia sudah mulai makan sejak usia 5 bulan, sementara sekarang usianya sudah jalan 7 bulan. Ya enggak dong. Justru kita senang. Akhirnya bisa bilang itu kan bagian dari upgrade ya, dari seorang anak ya. Dari hanya minum nyusu, hanya minum liquid, sekarang dia sudah bisa makan walaupun makan makanan yang lembek, makanan yang memang digiling. Tapi itu satu perkembangan yang baik menurut saya, dan di atas rata-rata bayi normal lainnya, bayi lainnya yang mana sebenarnya harusnya usia idealnya untuk seorang bayi mulai empasi itu setahu saya 6 bulan, tapi di 5 bulan sudah dianjurkan untuk empasi. Gila, ada ribut-ribut kecil nggak kalau misalnya masalah lagi apa namanya jaga baby BBL? Ada keributan Malaysia atau gimana? Biasanya kan gitu ya. Tiba-tiba suka misalnya dirimu bercanda sampai nangis, Lesti marah atau gimana? Gua enggak. Dia karena Lesti kan tahu saya memang iseng ya. Jadi dia paling cuma negur kalau kadang-kadang jangan gitu dong, anaknya masa dia begitu. Karena hanya sampai begitu doang. Tapi karena memang dia tahu saya iseng, ya udah gitu. Dan memang ya menurut saya inilah bentuk bonding yang saya lakukan kepada anak laki-laki saya ya, lewat cara seni yang menjaili. Kalau panas gitu. Kalau panas, iya mungkin kayak anak kan ada. Kalau perkembangan suka panas atau gimana? Pasti aman. Tapi kan memang kita selalu kalau ada apa-apa kita langsung ke dokter atau kita langsung bawa ke rumah sakitnya gitu. Jadi cepat penanganannya sampai akhirnya ya, walaupun sebenarnya memang itu hal yang normal ya, saat bayi tumbuh badannya panas, suhu badannya 37-38 itu normal. Cuma kadang-kadang kita orang tua baru ya, orang tua baru kadang-kadang ada rasa panik, waduh anak gue gimana ini, tapi akhirnya ditenangkan sama dokter bahwa itu tuh hal yang lumrah gitu. Ya secara langsung bertambah usianya, artinya saya harus semakin bertambah juga ya kedewasannya, kesabarannya, semakin bertambah juga keinginan untuk selalu memperbaiki diri. Ulang tahun pertama saya, ada anak saya.